Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Putra. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat sebuah database dan bagaimana cara membuat store prosedur, function, dan trigger. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengaktifkan SMPP teman-teman, yaitu Apache dan MySQL. Lalu jika Apache dan MySQL teman-teman sudah aktif, teman-teman bisa langsung menuju ke command prompt teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman perlu menghubungkan command prompt teman-teman dengan MySQL. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama teman-teman mengetik cd c2/ lalu cd smpp/mysql/bin. Lalu kemudian teman-teman mengetik mysql min-u root. Nah, jika sudah seperti ini berarti command prompt teman-teman sudah terhubung ke MySQL teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat database apa saja yang teman-teman miliki dengan cara show database. Nah, tapi di sini kita akan membuat sebuah database baru agar teman-teman bisa mengikutinya dari awal membuat sebuah database hingga membuat store prosedur, function, dan trigger. Jadi cara membuat sebuah database yaitu dengan cara create database. Misalnya kita akan membuat database kampus. Nah, di sini sudah berhasil membuat database kampus. Jadi kita bisa lihat dengan show database. Nah, di sini database kampus sudah masuk ke database kita. Namun kita perlu memakainya terlebih dahulu dengan cara use db kampus. Nah, di sini database kampus sudah bisa kita pakai. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel-tabel di dalam sebuah database kampus ini. Nah, cara membuat tabel yaitu dengan cara create table. Misalnya kita akan membuat tb mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa terdapat NIM mahasiswa dengan tipe data integer dan kita beri primary key not null. Nah, setelah NIM kita berikan nama mahasiswa dengan tipe data varchar 50. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan nomor telepon misalnya dengan tipe data integer 15. Kemudian teman-teman bisa menambahkan nilai ulangan n ulangan. Dengan tipe data integer not null. Kemudian selain nilai ulangan teman-teman juga bisa menambahkan nilai tugas integer not null. Kita tutup. Nah, di sini tabel mahasiswa sudah berhasil kita buat. Jadi berikutnya kita akan mengisi tabel tersebut, tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana bentuk tabel dari tabel mahasiswa dengan cara dash tabel
mahasiswa. Nah, sudah bisa dilihat. Nah, berikutnya kita akan mengisi data-data dari tabel mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Nah, cara mengisi data dengan cara insert into TB mahasiswa dengan value. Nah, di sini kita isi name mahasiswa, misal 101. Lalu nama mahasiswa, misalnya Bambang Kusuma. Nah, setelah itu nomor telepon bisa kita isi. Kelebihan. Nah, setelah nomor telepon, teman-teman juga bisa menambahkan nilai ulangan. Semisal di sini kita isi 88 ya. Lalu dan mengisi nilai tugas, misal di sini 78. Nah, teman-teman juga bisa mengisinya sama caranya dengan sebelumnya. Di sini misalnya data kedua kita isi dengan NIM 102 dengan nama Niluh Putri. Nah, dengan nomor telepon bisa kita isi juga. Lalu nilai ulangan, semisal di sini kita isi 68 ya. Dan kemudian nilai tugas di sini kita isi 98 misalnya. Lalu untuk data ketiga bisa kita isi lagi dengan cara yang sama juga. Di sini misalnya 103 dengan nama Made Dwi. Di sini bisa kita isi nomor teleponnya juga. Lalu nilai ulangan, semisal kita isi 75 dan nilai tugas misal kita isi 77. Nah, untuk data ketiga juga sama cara mengisinya. Teman-teman bisa mengisi beberapa data, tapi kali ini saya akan mencontohkan menggunakan 5 data saja ya. Nah, di sini untuk data keempat contohnya Gede Evan. Dengan nomor telepon bisa kita isi 5114 dan nilai ulangan bisa kita isi juga semisal 85. Lalu nilai tugas bisa kita isi semisal 60. Nah, untuk data terakhir kita isi 105 dengan nama Elora Ayu. Nah, nomor telepon juga bisa kita isi di sini. Nah, untuk nilai ulangan bisa kita isi misalnya di sini 50 dan nilai tugas bisa kita isi semisal 92. Nah, jadi sudah berhasil mengisi data di sebuah tabel mahasiswa. Kita coba Nah, kita coba akan melihat isi datanya dengan cara select bintang from DB
mahasiswa. Nah, di sini datanya sudah bisa dilihat dari tabel mahasiswa sudah terisi dari NIM, nama, nomor telepon, nilai ulangan, dan nilai tugas. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel pelanggaran. Caranya masih sama dengan create tabel TB pelanggaran. Kemudian di dalam tabel pelanggaran bisa kita isi dengan ID pelanggaran dengan tipe data integer, dan kita beri primary key. Nah, selain ID pelanggaran, teman-teman juga bisa menambahkan NIM mahasiswa di dalam tabel pelanggaran dengan tipe data integer. Kemudian teman-teman juga bisa mengisikan jumlah pelanggaran dengan tipe data integer. Kemudian selain itu juga waktu pelanggaran dengan tipe data timestamp. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat tabel pelanggaran. Nah, jadi kita lihat juga tabel pelanggaran dengan cara dash TB pelanggaran. Nah, di sini sudah terlihat isi dari tabel pelanggaran, yaitu ID pelanggaran, NIM mahasiswa, jumlah pelanggaran, dan waktu pelanggaran. Nah, selanjutnya kita membutuhkan tabel tambahan untuk mempermudah kita nantinya untuk membuat sebuah trigger. Nah, misalnya kita di sini akan membuat tabel bantuan, yaitu create tabel TB perubahan. Nah, di tabel perubahan kita juga mengisinya dengan perubahan dengan tipe data varchar dengan range 50 misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa isikan ini mahasiswa di tabel perubahan dengan tipe data integer. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan waktu perubahan dengan tipe data timestamp. Kita tutup. Nah, tabel perubahan sudah terbuat. Jadi cara melihatnya juga masih sama dengan cara dash TB perubahan. Nah, tabel bantuan perubahan sendiri sudah berhasil dibuat dengan isinya perubahan, NIM, dan waktu perubahan. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah stored prosedur dari database yang sudah kita buat tadi. Nah, definisi dari stored prosedur merupakan objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Stored prosedur merupakan sebuah fungsi berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Nah, stored prosedur juga merupakan sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur mirip dengan di pemrograman biasanya yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Nah, stored prosedur memiliki 3 mode atau parameter, yaitu in, out, dan
in out. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat dari store prosedur dari tabel yang sudah kita buat tadi. Cara membuat store prosedur harus diawali dengan delimiter slash atau delimiter dolar. Nah, kali ini saya akan menggunakan delimiter slash. Kemudian kita akan membuat store prosedur dengan cara create prosedur. Di sini kita akan membuat prosedur dari cari nama dengan parameter in jumlah ID dengan tipe data integer. Nah, di sini kita bikin kemudian kita declare i integer, defaultnya kita kasih 1, kita tutup. Kemudian kita lakukan repeat, lalu kita select bintang dari tabel mahasiswa, di mana NIM mahasiswa sama dengan I. Kita tutup, kemudian kita set I sama dengan I plus 1, kita tutup, kemudian kita until I lebih besar dari jumlah ID. Nah, untuk selanjutnya kita end repeat, kita tutup, dan kemudian kita end slash. Nah, jadi di sini script prosedur sudah jadi. Jadi prosedur yang kita buat untuk memisahkan masing-masing nama dengan menggunakan NIM. Jadi untuk mencari nama sampai NIM berapa itu hanya ingin memasukkan NIM. Nah, di sini kita keluar dulu dari delimiternya. Lalu kita panggil prosedur kita, call cari nama. Kita bisa masukkan sampai NIM berapa yang kita ingin tampilkan atau kita cari. Semisal di sini saya ingin mencari nama sampai NIM 103. Nah, di sini kita tutup. Nah, di sini sudah terlihat, jadi NIM-nya sudah terlihat 101, 102 hingga 103. Nah, berikutnya kita akan membuat parameter store prosedur dengan parameter out dengan cara masih sama, create prosedur
kita akan membuat prosedur nilai ulangan dengan diawali parameter in kondisi dengan tipe data varchar 15 aja, 15. Kemudian kita kasih parameter in kembali KKM nilai ulangan n ulangan dengan tipe data integer. Kemudian kita kasih parameter out dengan jumlah mahasiswa. Nah, jadi prosedur ini untuk mencari siapa saja mahasiswa dengan nilai ulangan yang memenuhi atau tidak memenuhi KKM. Jadi setelah kita buat create prosedur tadi, kita begin. Kemudian kita pakai case di sini ya. Case untuk kondisi. Kemudian when lebih, maka select count bintang into jumlah mahasiswa. Dari tabel mahasiswa. Where n ulangan lebih dari KKM n ulangan, nilai ulangan. Lalu kita tutup di sini. Oh, kita belum membuka delimiternya. Kita buka dulu delimiter // lalu kita ulangi seperti yang di atas tadi, create prosedur. Ulangan in kondisi m ulangan integer out jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian kita menggunakan case. Sebagai kondisi when lebih, maka select count bintang into jumlah mahasiswa dari tabel
mahasiswa, di mana nilai ulangan N ulangan lebih besar dari KKM ulangan. Kita tutup, kemudian kita when kurang, kita buat kondisi yang kurang, then select count bintang into jumlah mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana N ulangan kurang dari KKM ulangan. KKM ulangan. Kita tutup. Oh iya, kurang dari sama dengan, tertutup. Lalu kita end case, tertutup, kemudian kita end slash. Nah, untuk prosedurnya sudah berhasil kita buat, jadi kita bisa mencari mahasiswa siapa saja yang nilai ulangannya lebih atau kurang dari KKM yang sudah kita tentukan. Jadi cara memanggilnya yaitu kita tinggal panggil call nilai ulangan. Di sana kita masukkan kondisinya. Semisal kita lebih, lalu di sini KKM ulangannya kita masukkan. Semisal KKM-nya kita masukkan 80 dari semua nilai. Lalu kita add jumlah mahasiswanya. Add jumlah mahasiswa. Kita tutup, titik koma. Belum kita keluar. Nah, sudah berhasil kita memanggilnya tadi. Di sana kita akan select and add jumlah mahasiswa. Nah, di sini dengan mahasiswa yang dengan KKM nilai ulangan yang melebihi KKM ada 2 mahasiswa dengan di atas nilai 80. Nah, kita coba lihat di sini apakah benar. Kita select bintang from tabel mahasiswa. Kita tutup. Nah, benar ya, di sini dengan nilai ulangan mahasiswa yang melebihi KKM ada 2, yaitu Bambang Kusuma dengan nilai 88 dan Gede Evan dengan nilai ulangan 85. Nah, untuk parameter out seperti itu contohnya. Kemudian kita akan membuat parameter in out. Nah, kita keluar dulu dari delimiternya. Kita masukkan kembali delimiternya. Di sini kita create
prosedur. Kita ingin mencari nilai. Misal kita klik prosedur, bonus nilai tugas. Nah, jadi untuk in out kali ini yang saya maksud yaitu saya ingin memberikan bonus nilai tugas kepada mahasiswa yang aktif menjawab atau bisa menjawab pertanyaan. Jadi setiap satu pertanyaan akan kita tambah 2 untuk nilai tugasnya. Nah, jadi di sini kita tutup, lalu kita begin, lalu kita declare, bukan deklarasi di sana untuk nilai baru atau n baru dengan tipe data float. Kemudian kita tutup, lalu kita select n tugas into n baru from dari tabel mahasiswa, di mana check in sama dengan NIM mahasiswa. Lalu kemudian kita while di sini menggunakan while jumlah jawab lebih besar pada 0, maka if n baru lebih kecil dari KKM yaitu 80, dan update tabel mahasiswa, kita set n tugas sama dengan n baru, kita tambah 2, di mana where kita cek NIM sama dengan NIM mahasiswa. Kita tutup, koma, lalu kita set jumlah jawab sama dengan jumlah jawab min 1. Kita tutup, lalu kita set n baru sama dengan n baru ditambah 2, lalu kita else menggunakan signal SQL state, kita petik di sini 45.000, kemudian kita set message states text sama dengan
nilai di atas KKM. Nah, jadi maksud dari signal ini adalah bagi mahasiswa yang menjawab namun nilainya di atas 80 atau di atas KKM, maka dia tidak dapat penambahan nilai. Jadi hanya mahasiswa dengan nilai di bawah KKM yang mendapatkan poin jawaban ya. Di sini kita select N baru as, kita masukkan ke nilai tugas bonus. Nah, di sini kita tutup, kemudian kita N. Berhasil ya prosedur yang kita buat. Prosedurnya yaitu untuk menambahkan poin bagi mahasiswa yang bisa menjawab. Jadi kita bisa coba, kita set dulu @nim mahasiswa. Jadi mahasiswa siapa yang akan kita pakai? Nim mahasiswa yang kita pakai, semisal kita di sini ingin memakai 104 ya, gede Evan. Kita tutup. Kemudian sudah berhasil kita set NIM-nya 104. Kemudian kita panggil call bonus N tugas. Di sana kita masukkan @nim mahasiswa dengan berapa jumlah jawab yang jumlah hasil jawaban yang dijawab ya. Misal di sini kita masukkan dia berhasil menjawab 3. Kita tutup titik koma. Nah, jadi sudah berhasil ya. Yang awalnya nilainya gede Evan itu 60 karena dia berhasil menjawab 3 pertanyaan, di mana satu pertanyaan menambahkan 2 poin, maka di sana berhasil menjadi 66 ya nilai tugasnya dari NIM 104. Nah, jadi begitu contoh prosedur menggunakan parameter ketiga parameter dari store prosedur, yaitu in, out, dan in out. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat function. Nah, start function pada materi operasional start function kali ini hampir sama dengan start prosedur pada umumnya. Yang membedakan start function pada start prosedur merupakan jika start function bisa mengembalikan nilai balik atau return value. Nah, parameter dari start function ini juga tidak jauh beda dari start prosedur. Start function hanya menggunakan parameter in saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat start function di mana saya ingin membuat start function untuk mencari nilai rapot dari nilai ulangan dan nilai tugas, di mana 40% nilai ulangan dan 60% nilai tugas. Nah, langsung saja kita buat. Di sini kita create function nilai rapot menggunakan
NIM cek dengan tipe data integer. Sebelumnya kita delimiter terlebih dahulu, / create function nilai rapot cek NIM dengan tipe data kita ganti NIM cek aja ya, dengan tipe data integer. Lalu kita lanjutkan return float. Kita bikin, kita declare nilai ulangan dengan tipe data float. Kemudian kita declare lagi nilai tugas dengan tipe datanya masih sama float. Nah, kemudian kita declare sekali lagi untuk nilai rapot dengan tipe data float. Kemudian kita tutup, kita select nilai ulangan into nilai ulangan from dari tabel mahasiswa, di mana NIM cek NIM mahasiswa sama dengan cek NIM cek. Kita tutup, kemudian kita select nilai tugas into nilai tugas and tugas dari tabel mahasiswa, di mana NIM mahasiswa sama dengan NIM cek. Kita tutup, kemudian kita set nilai rapot sama dengan nilai ulangan kali 40% nya. Lalu kita tambah nilai tugas sebesar 60% atau 0,6. Nah, sudah, kita tutup titik koma, kemudian kita return nilai rapot, kemudian kita tutup, kita end. Nah, sini sudah berhasil membuat functionnya. Jadi kita select nilai rapot, kita lihat dulu dari tabel mahasiswanya agar mengetahui. Nah, di sini sudah muncul tabel mahasiswanya. Kita keluar dari delimiter terlebih dahulu, lalu kita select nilai rapot,
masukkan NIM berapa yang ingin kita cari, nilai rapotnya dari 40% nilai ulangan dan 60% nilai tugas. Nah, di sini kita coba NIM 105, kemudian hasilnya yaitu Niketut Elora Ayu mendapatkan nilai rapot 75,2. Nah, begitulah cara menggunakan function untuk mencari nilai rapot. Kemudian kita akan membuat trigger. Nah, trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML atau data manipulation language seperti insert, update, dan delete. Nah, di sini kita akan membuat trigger insert dan update. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu command prompt kita dengan MySQL. MySQL menu. Nah, sudah terhubung, jadi kita akan menggunakan database yang sama seperti kemarin, yaitu database kampus DB kampus. Nah, sudah berhasil menggunakan database kampus. Kita coba lihat dulu tabelnya dengan cara show table. Nah, di sini kita langsung saja membuat trigger yang diawali dengan membuat prosedur terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuat trigger insert. Kita delimiter terlebih dahulu, lalu kita create prosedur terlebih dahulu, create prosedur, update nilai mahasiswa dengan parameter in, check name, tipe data integer, lalu jumlah pelanggaran. Lalu kita begin, lalu kita update tabel mahasiswa, kita set n tugas sama dengan n tugas min jumlah pelanggaran. Jadi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan mendapat pengurangan nilai ya sebesar 2. Jadi di sini where di mana NIM mahasiswa sama dengan check NIM, kita tutup. Kemudian kita end. Nah, sudah berhasil membuat prosedurnya. Nah, kemudian kita akan membuat triggernya, yaitu create trigger. Misalnya di sini tr trigger update nilai. Update nilai. Lalu kita after, setelah insert on tabel pelanggaran, kemudian for each row, kemudian
bikin, kemudian kita panggil fungsi tadi update mahasiswa, dalam kurung new name mahasiswa dengan new jumlah pelanggaran. Kita tutup, lalu kita end // Nah, sudah berhasil kita membuat triggernya. Jadi kita akan menggunakan insert into tb, kita select dulu dari tabel pelanggaran atau empty, kita dash, kita pakai dash tabel pelanggaran. Nah, jika sudah muncul baru kita masukkan insert into tb pelanggaran value name dan jumlah pelanggaran. Kita kasih waktunya sekarang. Nah, kita kasih ID-nya 1 dulu di sini karena masih belum ada data. Kemudian nih mahasiswa yang melakukan pelanggaran, semisal di sini 102. Kemudian jumlah pelanggarannya semisal kita hapus dulu ya. Kita agar kita tahu, kita lihat dulu nilai-nilai yang dipunya oleh mahasiswa. Kita select from bintang mahasiswa dulu. Nah, di sini sudah muncul nilainya, baru kita select agar kita mengetahui perubahan yang terjadi dari nilainya yang kita insert tadi. Nah, TB pelanggaran values kita kasih dulu di sini untuk name, untuk jumlah dan waktu, kita now. Nah, untuk ID-nya kita kasih 1, kemudian NIM yang kita mau yang melakukan pelanggaran kita masukkan. Misal di sini kita akan masukkan 101. Lalu di sini melakukan 2 pelanggaran. Dan waktunya sekarang kita tutup. Kita slash. Nah, sudah berhasil. Kita insert into-nya. Kemudian kita select bintang from TB pelanggaran. Apakah muncul? Nah, di sini sudah muncul untuk pelanggarannya 1 dengan NIM 1, jumlah pelanggarannya 2. Nah, kita akan lihat dari tabel mahasiswa
apakah ada perubahan dari nilai. Nah, di sini berubah ya. Dengan NIM 101 itu nilai awalnya 80 karena melakukan 2 pelanggaran, jadi dikurang 4. Jadi nilai tugasnya berkurang menjadi 76. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat trigger untuk membuat update data ya. Jadi caranya juga hampir sama dari cara sebelumnya. Caranya kita create prosedur terlebih dahulu. Untuk update nilai perubahan, kita buat prosedur update perubahan. Kemudian kita kasih parameter in, kemudian NIM mahasiswa. Dengan tipe data integer. Kemudian kita begin. Kemudian kita insert into tabel perubahan. Value-nya kita kasih di sini perubahan nilai tugas, lalu NIM mahasiswa, lalu kita kasih waktunya sekarang. Kemudian kita end. Nah, berhasil membuat prosedurnya. Kemudian kita membuat triggernya ya, create trigger tr update and ulangan, nilai ulangan, nilai tugas maksudnya. After update on tabel mahasiswa. For each row, begin if all nilai tugas seru sama dengan new titik n nilai tugas, then nah di sini ada kesalahan ya, old. Nah
kemudian kita panggil call update perubahan. Name mahasiswa, kita tutup, kita end if nya, kemudian kita end. Nah, di sini sudah berhasil membuat trigger untuk mengupdate segala perubahan nilai tugas. Jadi untuk cara kita menggunakannya yaitu kita masukkan data, insert into tabel pelanggaran, sini kita kasih lagi waktunya, kita kasih ID-nya yang kedua karena tadi sudah ada yang pertama. Lalu semisal name yang melakukan pelanggaran, kita misalkan saja 105, lalu jumlah pelanggarannya 1 dan waktunya sekarang. Lalu kita tutup. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba lihat terlebih dahulu, select bintang from tabel pelanggaran. Slash. Nah, di sini sudah berhasil ditambah pelanggarannya dengan NIM 105 itu melakukan satu pelanggaran dengan waktunya itu sekarang. Lalu coba kita lihat di tabel mahasiswa, kita select from tabel mahasiswa. Nah, di sini NIM 105 melakukan pelanggaran sebanyak 1. Lalu kita akan lihat di tabel perubahan, kita akan update dia masih set nilai tugas akan kita update semisal dengan nilainya coba kita rubah menjadi 70. Di mana NIM mahasiswanya kita pakai NIM 104. Nah, di sini kita tutup. Apakah bisa diupdate? Nah, sudah berhasil. Nah, coba kita akan lihat, kita select bintang from tabel tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil diupdate
dari NIM 104 yang awalnya nilai tugasnya sebesar 66, lalu sudah diupdate menjadi nilai 70. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.